Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kakak mau cerita mengenai kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 10 Hijriah, dalam pelaksanaan Haji Wada, ketika Nabi Muhammad memberikan khutbah, ada satu kalimat yang seperti mengisyaratkan bahwa beliau akan menuju ke pangkuan Sang Ilahi. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Nah, hingga sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Sebelum meninggal, pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit kepala dan demam dengan suhu badan yang tinggi. Dengan keadaan yang tidak sehat, tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, sampai suatu ketika, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah untuk hari-hari terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari menjelang wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang semakin parah. Suhu tubuhnya juga semakin meninggi. Nah, sampai pada waktunya akan tiba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Aisyah. Bibir beliau berucap sambil menengadahkan wajah ke atas. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Nah, adik-adik, kalimat itu diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian, sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, duka dalam menyelimuti para sahabat dan kaum umat Islam lainnya. Kesedihan yang teramat dalam pun dirasa oleh Umar bin Khattab, juga Abu Bakar As-Siddiq. Mulanya, Umar tidak bisa menerima wafatnya Nabi Muhammad, hingga dirinya nyaris mengacungkan pedang dengan mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Nabi Muhammad wafat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggal sampai dihabiskannya orang-orang munafik oleh Allah. Itu kata Umar. Seorang pemimpin yang lembut, Abu Bakar As-Siddiq, datang untuk menenangkan pikiran Umar dan mengisyaratkan kepada semua orang yang berada di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Tetapi, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan selalu hidup dan tak akan pernah mati. Begitulah kata Abu Bakar. Nah, adik-adik, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 144, yang artinya, Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh, telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Maka barang siapa yang berbalik ke belakang, ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalimat itulah yang menyadarkan Umar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini. Sehingga saya lemas, saya tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah. Kemudian Bilal bin Rabah, seorang muadzin pertama pun tak kuasa menahan kesedihan usai ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Hatinya bergetar,
tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, adik-adik, pada saat itu suasana duka menyelimuti hati mereka yang mengenal dekat Nabi Muhammad SAW. Hati mereka tak sanggup menahan kesedihan atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah adik-adik kisah wafatnya Rasulullah SAW. Mungkin jika kita ada pada saat itu, kita juga sama seperti layaknya Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat lainnya. Merasa kesedihan, merasa kehilangan, karena orang yang paling mulia di dunia ini dan juga di sisi Allah telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nah, demikianlah kisah wafat Nabi Muhammad SAW dan dukanya para sahabat. Udah dulu ya, kita bertemu lagi di lain waktu. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.